Alhamdulillah. Ya Allah. Apalagi ini saat ini sudah materi terakhir ya, di hari ini maksudnya. Hari ini adalah kegiatan hari terakhir. Nah, mudah-mudahan setelah ini, setelah 11 hari duduk di depan laptop dan mendengarkan narasumber, mengerjakan tugas segala macam, itu cukup menjadi bekal atau modal untuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya yakin dari tampilannya di sini sudah ada yang pernah jadi narasumber kayaknya ya. Ada yang belum pernah jadi narasumber di sini? Ada Bunda. Ada luar biasa, tapi saya pikir ini narasumber semua, paling ada 1-2 yang belum ya ternyata. Belum pernah Bunda. Belum pernah. Ini artinya udah siap Bunda. Belum pernah. Pernah Bunda. Belum pernah. Ya, mau masuk kelompok besar. Iya, alhamdulillah. Artinya Bapak Ibu, Ayah Bunda semua ini udah siap nih kayaknya, udah siap. Karena saya sengaja memang di mute, di stop supaya merasa tidak diperhatikan ya. Pada walaupun saya duduk di sini selalu, walaupun mungkin ada ngambil minum di situ nggak ketahuan, tapi saya selalu mendengar suaranya langsung dibesarin. Jadi biar tahu. Nah, luar biasa. Nah, namun untuk kita tetap lebih baik, ada beberapa hal mungkin juga pernah disampaikan oleh teman-teman pemateri sebelumnya, bahwa hal yang paling penting itu adalah pemahaman materi, kemudian kepercayaan diri, serta bahasa, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang lain, dan memastikan bahwa orang yang kita berikan, kita sampaikan materi ini bisa memahami apa yang kita sampaikan. Itu paling penting. Nah, izinkan Ayah Bunda saya memberi masukan dan saran. Di luar dari semua hal tadi, saya memberikan masukan dan saran, ini hanya sekedar sebagai pegangan aja buat kita nanti pada saat Bapak Ibu turun menjadi narasumber atau jadi pelatih, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke, saya izin share ya. Ya Bu. Oke, bisa dilihat. Ini cuma sekedar masukan dan saran. Ada beberapa hal. Yang pertama, pastikan wajah terlihat jelas di layar, plus sebagian dadanya kelihatan. Jadi jangan sampai cuma wajahnya aja penuh di layar gitu ya. Nah, mukanya jadi besar gitu karena cuma wajahnya yang kelihatan di layar. Pastikan itu karena apa? Untuk jika kita bergerak menggunakan tangan itu masih bisa kelihatan. Ya, biar bisa ekspresif. Sudah baik dengan kata-kata ataupun juga dengan gerakan. Kalau seandainya layarnya mengganggu, membuat wajah Ibu menjadi antara ada dan tiada. Nah, lebih baik hilangkan background-nya ya. Cari aja background alami yang indah mungkin dipandang, yang bisa membantu kita tetap lebih percaya diri. Tapi jangan sebentar dekat muncul wajahnya, dia ke belakang hilang gitu ya, tinggal hidungnya yang kelihatan. Nah, pastikan itu untuk membuat kita juga bisa nyaman dan peserta juga nyaman. Ini sebenarnya ekspresinya gimana sih gitu ya. Oke, ini. Kemudian saat menampilkan materi, jika tidak di-show, tidak diperbesar seperti ini layarnya, maka pastikan slide-nya tampil dalam ukuran maksimal. Saya kasih contoh. Nah, ini kan seperti ini nih, Bapak Ibu tadi ada yang seperti ini nampilnya. Nah, kita harus pastikan dia dalam keadaan maksimal kalau seandainya tidak di slideshow. Karena kadang memang slideshow itu akan berpengaruh ke sinyal. Kita bisa hilangkan seperti ini. Nah, dia menjadi lebih besar. Nah, ini sama seperti menampilkan di slideshow. Jadi walaupun di sini kita kelihatan nih, di sini ya bisa tampil. Tapi ini bukan slideshow, tapi memperbesar layar tanpa harus slideshow. Karena slideshow juga akan berpengaruh pada sinyal. Kalau sinyalnya susah, di slideshow juga akan mandet-mandet, gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya, interaksi dengan peserta dibutuhkan baik langsung ataupun tidak langsung. Kalau langsung berarti pesertanya boleh membuka speaker. Kalau di luring jelas ya, tapi kalau ceritanya di daring, kita tetap harus melibatkan. Kalau secara langsung seperti tadi, oke, siapa yang mau bertanya secara langsung, silakan buka mic-nya. Atau secara tidak langsung, kalau kita ingin mendapatkan respon dari semua peserta, kita bisa meminta
menuliskan di kolom chat, tapi itu tetap namanya interaksi. Kalau sudah interaksi, jangan sampai pesertanya sudah kasih respon di kolom chat, tapi tidak dipedulikan, ya. Tapi tetap harus kita sebutkan, walaupun mungkin tidak bisa semuanya, karena mereka biasanya menulisnya terus. Nah, kita juga tidak bisa menunggu sampai selesai, tapi nanti bisa dilihat kembali atau disampaikan secara umum. Nah, kemudian yang kelima yaitu pada saat pemaparan perlu menanyakan pada peserta tentang pemahaman yang mereka dapatkan dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Misalnya, bagaimana Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Apakah paham maksudnya? Ataukah apakah bisa dimengerti? Apakah bahasa saya bisa dipahami? Itu perlu untuk kita bisa menyesuaikan. Kalau seandainya, ini Bu, bicaranya terlalu cepat. Oh, terima kasih, baik. Tolong saya diingatkan supaya saya bicaranya bisa lebih pelan speed-nya. Contohnya seperti itu. Jadi perlu kita menanyakan kepada peserta terkait bagaimana dia paham tentang materi yang sudah disampaikan. Apa hubungannya dengan speed? Gitu. Apa hubungannya dengan kecepatan? Nah, kecepatan itu cara memahami seseorang itu tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang orang bicaranya cepat, orang lain bicaranya cepat ke kita, kita paham. Ya, itu antennya agak lebih tinggi. Namun, kalau kita berhadapan dengan peserta, kita kan tidak tahu itu peserta kita tuh antennya sama tinggi atau tidak dengan kita. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Makanya kita perlu mengetahui hal ini supaya semuanya bisa paham. Baik. Berikutnya, tanyakan juga kepada peserta secara berkala. Misalnya setiap selesai satu sub materi, Bapak Ibu bisa menanyakan, oke, ada yang ingin bertanya? Memang sulit ya pada saat kita micro teaching karena waktunya terbatas. Tapi paling tidak seperti teman melakukan interaksi, silakan dituliskan di kolom chat, itu kan juga tempat bertanya ya, itu juga bisa. Namun secara luring, ini juga harus dilakukan. Jadi jangan sampai kita tuh terus dari A sampai Z nggak nanya-nanya. Sehingga nanti ada lagi pematerinya bilang, ini pesertanya, Bu mau tanya, oh maaf ya sekarang belum waktunya bertanya. Nah itu lebih susah lagi. Nanti ya Bu ya pertanyaannya ditahan dulu. Nah pas narasumbernya bilang, baik Bapak Ibu sekarang boleh kita buka sesi tanya jawab. Silakan siapa yang mau tanya, nggak ada lagi yang angkat tangan. Tadi ada yang mau tanya, kenapa sekarang nggak ada? Sudah lupa Bu, katanya. Oke, jadi kalau dalam keadaan luring atau waktu yang cukup panjang di daring, maka kita bisa bikin kesepakatan pada peserta. Misalnya, oke Bapak Ibu, jika nanti ada yang tidak paham, silakan langsung angkat tangan. Itu kalau di luring. Tapi kalau di daring, biasanya kita punya waktu. Baik Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab setiap 30 menit, misalnya begitu, atau setiap 20 menit. Nah, jadi yang mau pesertanya juga siap-siap. Kalau yang mau tanya, tunggu sampai waktunya datang, dia akan bertanya sesuai dengan kesepakatannya di awal seperti apa. Kemudian, gunakan ice breaking yang menarik untuk menyegarkan suasana atau hal lainnya yang sejenis. Jadi ice breaking itu tidak juga selalu harus bersenam gitu ya, bisa juga bernyanyi, bisa juga tebak gambar, tapi artinya intinya bagaimana kita beralih dulu dari materi khususnya, tapi bisa saja ice breaking ini disesuaikan dengan tema yang akan kita bahas. Bisa juga tidak ada paksaan, tapi intinya adalah untuk menyegarkan bagaimana semua yang ada, semua peserta itu bisa lebih rileks. Karena apa? Yang pasti pada saat rileks, pada saat menyenangkan, pengetahuan yang diberikan itu akan lebih mudah nempel di otaknya. Ya, makanya kita butuh suasana yang menyenangkan. Namun memang sulit sekali jika waktunya cuma sedikit. Sekarang kalau waktunya cuma 10 menit, Bu, tapi buktinya ada loh yang bisa tadi ya. Artinya pengelolaan waktunya bagus. Berikutnya saya yakin Bapak Ibu pasti lebih siap terkait dengan hal ini. Oke, jika mengajak bernyanyi, pastikan suara kita tidak fals. Atau gunakan kegiatan yang lain dalam bentuk yang sejenisnya. Atau kita minta pesertanya yang bernyanyi, kita ingin bernyanyi. Ini kita udah tahu suaranya fals, tapi pada saat nyanyi, kita ngajak peserta nyanyi, suara kita paling kenceng. Nah, akhirnya musiknya ke A, nadanya ke B gitu ya. Nah, ini penting. Karena apa? Memang tidak semua dari kita memiliki kemampuan untuk bernyanyi.
Terus apakah salah? Ya enggak salah. Karena apa? Karena begitulah pengalaman kita masa kecil. Pada saat orang tua kita dulu nggak pernah nyanyi, bagaimana mungkin kita bisa nyanyi saat ini? Ataupun kalau kita sering dulu dengerin guru kita nyanyinya sumbang, wajar saja pada saat ini kita nyanyinya sumbang. Nah, terus gimana? Itu masih bisa dipelajari. Jadi, untuk bernyanyi itu pastikan pendengaran kita baik. Karena apa? Pendengaran itulah yang akan menentukan. Kemudian apalagi sering-sering berlatih, karaoke sendiri di rumah kan tidak apa-apa ya, sering-sering bernyanyi. Tapi seorang narasumber, jika tidak bisa bernyanyi, maka harus ahli di trik-trik yang lain. Banyak cara untuk membuat suasana menyenangkan. Berikutnya, tampilan slide harus cukup menarik supaya peserta tidak jenuh. Jadi ada yang polos, aja kosong, gersang gitu ya. Lihatnya aja udah ngantuk, orangnya belum bicara tapi lihat slide-nya udah ngantuk. Nah, tapi warna-warni, kemudian mungkin ada gambar bergerak juga atau apa saja yang ditambahkan di sana, asal tidak berlebih-lebihan. Yang pasti slide itu juga menjadi gambaran kita, supaya kita saja senang, orang lain kita harap juga senang melihatnya. Kemudian, dalam memberikan materi, kita dapat menambahkan foto atau hal lain yang terkait dengan materi, supaya peserta bisa menggali dan menganalisis informasi tentang apa yang mereka amati. Dan itu nanti dikaitkan dengan materi. Baik, nah kemudian berikutnya, untuk menghilangkan nervous. Nah, ini nih yang paling penting nih. Untuk menghilangkan nervous, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah coba tarik napas dulu dalam-dalam 3 kali sebelum bicara, kemudian bisa mengawali dengan bernyanyi atau berpantun atau ice breaking atau lainnya. Karena itu sesungguhnya membuat kita bisa menenangkan diri. Itu salah satu cara untuk self control. Ya, atau untuk self regulation, mengendalikan diri. Bagaimana caranya mengendalikan diri? Kalau secara daring seperti ini, kadang seseorang butuh sesuatu yang dipegang mungkin. Nah, untuk menghilangkan nervous ada yang seperti itu. Caranya bermacam-macam dan tergantung orangnya masing-masing. Setiap orang mempunyai cara sendiri untuk bisa meregulasi diri atau mengendalikan diri. Oke, yang terakhir adalah semakin sering melakukan atau semakin sering kita memberikan materi atau sharing dengan orang lain, maka insya Allah akan semakin cepat kita membangun rasa percaya diri dan juga membuat pemahaman kita terhadap materi juga semakin dalam. Nah, jadi intinya apa? Lakukan sesering mungkin, jangan pikirkan kira-kira aku ngasih dia nanti dapat apa, yang jelas dapat pahala, kemudian dapat pengalaman, kemudian bisa memupuk rasa percaya diri kita, dan itu tidak bisa dibeli. Ya, baik. Dan yang terakhir, sampaikan materi yang benar-benar kita pahami. Jika mendapatkan materi yang tidak biasa dibawakan, maka pelajari materi tersebut secara mendalam. Apakah harus ditolak? Jangan. Ini adalah pengalaman baru buat kita. Apapun materi, seorang pemateri yang profesional, apapun materi yang diberikan padanya harus diterima. Tapi sebelum menyampaikan, pahami dulu materi tersebut, karena ini bisa dipelajari. Apalagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sudah mendapatkan semua materi itu di sini, jadi tinggal mendalami saja. Kecuali kalau materi itu memang materi yang tidak biasa, dan materi itu juga belum pernah kita pelajari sama sekali sebelumnya, langkah bijak untuk menolak supaya apa? Supaya nanti narasumber, supaya nanti peserta tidak kecewa, kita pun tidak ketakutan sendiri, gitu ya. Kenapa bisa ya ketakutan sendiri? Bisa, karena sesuatu hal yang kita tidak pahami pasti kita akan takut menyampaikannya, dan itu akan berakibat pada kepercayaan diri kita pada saat tampil. Dan terakhir, terima kasih banyak semuanya, tetap semangat, dan saya mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada kata, perkataan, atau kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Semoga sukses selalu, siap menjadi pelatih di tempat di daerahnya masing-masing, bukan hanya pelatih biasa, tapi pelatih yang hebat, pelatih yang luar biasa, dan bukan cuma sekedar pelatih yang biasa di luar. Oke, sehat selalu, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mbak Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.